silakan bagi teman-teman yang mau request atau mau bertanya apapun juga ya di sesi live YouTube saya, Anda bebas bertanya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, saya akan tadi jawab pertanyaan ya. Apa tadi pertanyaan yang belum saya jawab? Apa tadi ya? Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Oke, ini dari Daniel Joveti. Kalau ada waktu, tolong jelaskan terkait resistance dan support yang kuat. Jadi begini, kalau menurut saya ada dua prinsip kalau kita ngomong tentang resistance yang kuat ya. Ada paling tidak dua prinsip ya, paling tidak dua prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah semakin besar TF, semakin kuat support dan resistance. Oke ya. Ini adalah prinsip menurut saya ya, teman-teman ya. Ini menurut saya seperti itu. Ya. Jadi prinsip pertama untuk mencari support and resistance yang kuat itu menurut saya adalah semakin besar TF-nya itu semakin kuat SNR-nya. Artinya apa? Support and resistance yang ada di TF 5 menit dibandingkan dengan TF 1 jam itu masih lebih kuat yang di TF 1 jam. Demikian juga yang misalkan 1 jam dibandingkan dengan yang daily itu lebih kuat yang di daily. Yang di daily juga dibandingkan dengan weekly itu lebih kuat yang di weekly. Ya, menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena semakin kecil TF itu dia juga semakin banyak noise. Ya, jadi itu adalah alasannya menurut saya. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah semakin besar TF itu semakin kuat support and resistance-nya ya. Itu adalah prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah semakin banyak confluence ya, banyak confluence itu semakin kuat. Oke ya, teman-teman ya. Jadi semakin banyak confluence itu semakin kuat. Artinya misalkan levelnya itu misalkan udah level misalkan high bulan apa, misalkan sekarang bulan Juni misalkan ya. Oh, ini ada nih high atau low bulan lalu misalkan. Ternyata oh dia ada lagi di bulan yang misalkan 3 bulan yang lalu dia ada di situ juga. Nah, itu confluence ya. Atau confluence-nya sama moving average misalkan ya. Wah, ini di high-nya ini ternyata tepat nih, bertepatan dengan katakanlah moving average atau EMA 20 atau EMA 200 ya, semacam itu ya teman-teman. Jadi semakin banyak confluence itu semakin kuat juga support and resistance-nya. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya hanya ada dua ini saja sih ya, hanya ada dua ini prinsip utama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mencari support and resistance yang kuat begitu ya. Sebenarnya ada satu lagi, kita bisa pakai round number atau level psikologis ya teman-teman. Itu bisa juga saya tambahin lagi deh ya. Saya tambahin lagi deh yang ketiga ini adalah round number ya, round number atau level psikologis ya. Level psikologis itu yang round number ya teman-teman, 1.2, 1.3 ribu, 1.2 ribu misalkan begitu ya. Itu adalah round number atau level psikologis ya, seperti itu. Dan juga saya tambahin lagi deh saya tambahin lagi deh supaya tambah banyak ilmunya ya teman-teman. Itu adalah historical level ya, historical level. Karena supaya nanti bisa semakin banyak begitu ya banknya, karena sebenarnya ini bisa overlapping ya. Jadi TF yang di sini misalkan yang di TF daily atau weekly itu sebenarnya historical level juga. Jadi dia sebenarnya bisa overlapping, tapi supaya Anda semua bisa lebih paham begitu ya. Misalkan historical level itu, oh ini level yang tadi sudah saya sebut ya, bulan lalu atau 2 bulan lalu, atau ini high tertinggi dalam 5 tahun misalkan. Oh ini high tertinggi dalam 10 tahun misalkan. Nah, itu bisa juga menjadi support and resistance yang kuat ya. Jadi saya kira dari 2 berkembang jadi 4 nih. Ya, jadi saya kira ini bisa sudah cukup untuk menjadi dasar ya, sudah cukup untuk menjadi dasar bagi teman-teman semua untuk memutuskan support and resistance yang kuat ya.
seperti itu. Dan sekali lagi ya teman-teman, yang namanya support and resistance itu dia banyak sekali bentuknya ya, bisa dalam garis horizontal, bisa level high low kemarin, high low bulan lalu dan sebagainya, bisa seperti ini juga ya. Ini adalah misalkan ini kan triangle ini kan terdiri dari dua trend line atas bawah. Nah, yang atas ini adalah resistance, yang bawah ini adalah support ya. Artinya apa? Ini adalah support and resistance yang bentuknya itu chart pattern, yang bentuknya itu trend line begitu ya teman-teman. Segitiga atau triangle ini kan sebenarnya dia terbentuk dari dua buah trend line ya, seperti itu. Jadi macam-macam, Anda bisa menggunakan fractals juga bisa sebagai support and resistance ya teman-teman. Sekali lagi macam-macam bentuknya, manifestasinya itu juga macam-macam sekali ya. Tapi prinsipnya ya prinsipnya ya 4 inilah ya. Prinsipnya yang Anda harus pahami adalah 4 ini minimal ya teman-teman. Kalau ada mungkin tapi kayaknya 4 ini cukup deh ya. 4 ini cukup untuk kita memilih support and resistance yang kuat ya. Jangan buru-buru ya teman-teman, selalu periksa bener nggak, cek lagi ada nggak ini confluence-nya seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya trading memang bahaya ya, trading memang bahaya. Trading itu nggak ada yang aman ya, nggak ada yang aman. Siapa bilang ada trading yang aman? Nggak ada trading yang aman. Trading itu bahaya. Trading itu bahaya. Nggak ada trading nggak bahaya, itu nggak ada. Bahaya slot pak, belum tentu ya. Trader gambler yang profesional, mereka bisa menguasai diri mereka. Mereka keren. Mereka tahu kalau gambler yang profesional, mereka menguasai diri mereka. Mereka nggak ngawur mainnya, ya. Benar-benar bisa menguasai diri mereka, nggak FOMO, ya. Itu jauh lebih bagus daripada trader forex tapi yang FOMO kan, ya kan? Iya. Jadi memang kuncinya itu ada di, makanya saya pernah ngomong kan. Orang dulu ribut-ribut soal binary option. Binary option judi begini-begini loh. Anda hanya karena Anda trading di forex yang oleh sebagian besar orang itu dianggap bukan judi, at least ya, untuk di Indonesia, di banyak tempat dianggap bukan judi. Hanya sekedar status legalnya begitu doang. Lalu Anda berpikir, gua lebih mainnya lebih safe. Belum tentu banget, ya. Orang kalau main binary option, tapi kalau dia mampu mengelola emosinya, itu masih lebih mending daripada kalau kita main di forex, tapi emosi kita nggak karu-karuan. FOMO lah, nggak pakai stop loss lah, ya kan? Kalau Anda main binary option, Anda kalau misalkan Anda loss, ya udah Anda lossnya kan itu udah ditetapin. Misalkan Anda taruhan Anda $100, ya udah Anda loss $100 dalam satu kali trade kan begitu, ya kan? Kalau mau dibilang trade ya teman-teman, kan ada juga yang itu bukan trade ya, tapi oke lah ya. Tapi kan seperti itu dalam sebuah transaksi begitu ya. Anda sudah dibatasi itu kerugian Anda $100. Tapi kalau di forex Anda nggak mau pakai stop loss. Tadinya yang stop lossnya itu cuma $100 jadi $1000, kan mana yang lebih buruk, iya kan? Jadi seperti itu sih ya. Makanya saya percaya mental itu penting, super penting. Pak, cara apa yang paling efektif yang dulu Bapak lakukan untuk recovery mental setelah loss super banyak begitu? Saya berhenti sementara ya teman-teman ya, berhenti sementara beberapa bulan lah waktu itu ya. Berhenti selama sementara beberapa bulan. Tapi masing-masing orang kan beda-beda ya. Masing-masing orang kan beda-beda, nggak bisa dibuat sama. Cuman kalau saya berhenti dulu. Saya berhenti ya recovery ya teman-teman, sambil belajar ya, sambil belajar. Karena apa? Karena itu kan masih panas tuh, hati kan masih panas ya, abis meledak gitu akunnya kan masih panas. Aduh, harapannya muluk-muluk gitu kan, harapannya mau jadi sultan gitu kan, buru-buru jadi sultan, hangus, hampir jadi gembel kan gitu kan. jadi ya, itu yang namanya, jadi ya memang harus recovery pelan-pelan gitu deh ya. Yang penting jangan
balas dendam terus. Biasanya orang tuh balas dendam terus ya. Rugi margin call dihajar lagi, pakai nggak kapok, pakai lot gede dihajar lagi, dihajar lagi. Wah, itu selesai, itu selesai ya, selesai. Jadi kalau dalam pengalaman saya, kita away dulu ya, nggak usah trading dulu, tutup laptop, tutup platform, sambil evaluasi, sambil belajar gitu kan, itu aja. Tapi yang jelas setelah itu saya mulai belajar untuk bisa lebih bersabar, lot size-nya juga saya kecilin ya, sabar, lot size-nya dikecilin, belajar untuk yaitu untuk sabar, untuk disiplin ya, supaya agar punya chance. Kalau enggak punya chance.